Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah. Pagi hari ini kita akan mengkaji tentang metode dakwah. Ini saya ambil dari buku diktat kita, Kuliah Fikih Dakwah halaman 75 sampai halaman 96. Kita akan masuk di slide selanjutnya. Baik, inti dari pembahasan kali ini ada 9. Jadi ada 9 macam metode dakwah. Pertama hikmah, mau'izah hasanah, kemudian yang ketiga mujadalah billati hi ahsan. Itu disebutkan di surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Nah, itu intinya. Kemudian ragam metode dakwah yang selanjutnya, pertama dengan tangan, saya beri keterangan itu dengan aksi, lisan itu dengan wacana, kemudian hati itu greget ya. Saya mudahkan supaya kita mudah paham. Ini dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran itu. Falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Makna dengan tangannya itu bukan berarti kemudian dipukul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingatkan sahabatnya itu tidak langsung memukul. Memang berbeda dengan Umar. Tapi kalau Rasulullah melihat suatu hal yang tidak baik, kan bukan langsung Rasulullah datang kemudian pukul, tidak seperti itu. Pernah Rasulullah melihat ada orang laki-laki memakai cincin, kemudian cincin itu diambil, kemudian dibuang oleh Rasulullah. Nah, itu memang dengan aksi ya, tetapi ya mungkin itu agak, kalau zaman saat ini mungkin dalam tanda kutip sangat wah gitu. Tetapi ya tidak sewah Umar ketika ada seorang laki-laki yang kemudian disebut Ibnu Sabir bertanya tentang mutasyabih dalam Al-Quran, itu langsung dipukul oleh Umar bin Khattab. Nah, tapi makna biyadihi ini bukan seperti itu. Itu menjadi salah satunya, tetapi tidak selalu seperti itu. Bahkan untuk kehidupan kita modern semacam ini, ya yang seperti itu malah tidak kita lakukan, karena bisa jadi nanti kontradiktif. Kita ingin mengajak, justru yang kita ajak itu menjadi lari. Nah, ini di hadis selanjutnya disebutkan, berdakwah itu harus mudah, menggembirakan, dan kita saling percaya, saling taat dan tidak berselisih. Seperti itu. Ini hikmah. Ya, pertama hikmah tadi di surat An-Nahl ayat 125. Hikmah itu makna secara bahasa itu asalnya mencegah. Maka kemudian ada kata hukumah. Hukumah itu artinya pemerintahan. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya pemerintahan. Untuk mencegah kezaliman. Secara istilah hikmah itu merupakan kemampuan da'i dalam memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u. Kemarin yang di YouTube ada yang bertanya bagaimana supaya mad'u atau saran dakwah itu mau mengikuti saran dari da'inya. Maka da'i itu harus memiliki hikmah. Seperti itu. Kemampuan memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u. Jadi mad'u itu seperti apa? Kira-kira bagaimana kemudian saya mendakwahi dia. Kalau kemarin ada juga bertanya, bagaimana ketika kita mengajak dengan orang yang berbeda dengan kita, maka kita ajak dengan bahasa mereka. Kalau kita mengajar anak-anak, berdakwah kepada anak-anak, ya dengan bahasa anak-anak. Ketika kita berdakwah kepada orang akademisi, dengan bahasa akademisi. Jadi seperti itu. Metode dakwah bil hikmah itu menyampaikan ajaran Islam dengan lisan, perbuatan atau sikap hidup disertai dengan dalil yang disesuaikan dengan permasalahan, waktu, tempat, kemampuan, pikiran, dan budaya sehingga mudah dipahami dan diterima oleh objek dakwah. Tetapi ini saya berikan catatan, ketika Anda bukan mayor studinya bukan di agama, jurusannya psikologi atau jurusan yang lainnya, maka tentu tidak hafal dengan banyak dalil Al-Quran dan hadis. Tetapi Anda bisa jadi mengerti beberapa substansi dari Al-Quran dan hadis itu. Walaupun ketika menyebutkan ayatnya tidak hafal, tapi Anda tahu isinya. Nah, itu tidak masalah. Termasuk dalil dalam hal ini. Yang kedua, mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu
seperti Anda lihat, saya ambilkan dari Kamus Munawwir itu wa'adha ya'idhu fi'ilnya. Jadi kalau Anda belajar bahasa Arab, itu Anda akan mengenal kata kerja yang dikenal dengan nama fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kemudian wa'adhan itu namanya masdar, bentuknya seperti gerund kalau dalam bahasa Inggris itu. Nah, arti wa'adha ya'idhu itu menasihati. Kemudian kalau mau'idhah itu kata-kata nasihat. Nah, oleh Quraisy Shihab kemudian diartikan uraian yang menyentuh hati berdasarkan pengalaman dan keteladanan penuturnya, yakni dai, sehingga dapat mengantarkan pendengar pada kebaikan. Kira-kira seperti itu. Mujadalah itu dari kata jidal. Kita mana kata jidal? Jidal itu artinya berdebat. Mujadalah itu juga perdebatan artinya. Tapi kemudian diberikan catatan billati ya ahsan, dengan sesuatu hal yang dia itu paling baik. Tidak hanya hasan, hasan itu artinya baik, tetapi kalau ahsan itu yang paling baik. Nah, kalau mujadalah itu perdebatan dia tukar pendapat oleh dua orang atau lebih. Nah, billati ya ahsannya itu kemudian diterangkan oleh penulis secara sinergis, tidak melahirkan permusuhan. Tujuannya apa? Agar lawan menerima pendapat yang diajukan. Dengan cara apa? Memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Nah, ini dari penulis memberikan catatan seperti itu, sehingga mujadalahnya itu billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Kemudian dakwah dengan tangan, maksudnya dengan aksi ya, saya tulis seperti itu. Memang kemudian penulis memberikan contoh surat Al-Maidah ayat 38 yang intinya adalah penegakan hukuman had atau hudud. Dalam hal ini hukuman mencuri, yakni potong tangan. Dalam fikih Islam klasik itu dikenal dengan nama, ada namanya hukum hudud atau pembahasan hudud. Itu adalah pembahasan hukum-hukum kriminal seperti pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Tetapi tadi catatan dakwah dengan tangan itu ya dengan aksi. Nah, kita semakin memiliki kedudukan yang tinggi, kita bisa memberikan aksi yang semakin berpengaruh, karena pengaruhnya lebih besar. Tapi kalau kedudukan kita sosialnya cuma rendah, maka ya aksi-aksi kita ya tidak akan dipandang. Maka supaya Anda bisa berdakwah dengan aksi-aksi yang berpengaruh, Anda harus menjadi generasi yang hebat. Dzurriyyatan qawiyah, ya, harus menjadi generasi yang kuat seperti itu. Sehingga ketika Anda berdakwah dengan berbagai macam aksi Anda, nah itu akan berpengaruh kepada kebaikan orang banyak. Kemudian yang kedua itu adalah dengan perkataan, dengan lisan. Nah, ini ada 7. Yang terakhir itu tambahan dari saya. Tetapi ada yang saya hapus, yang qaulan tsaqila sama qaulan azima itu saya hapus, karena qaulan tsaqila itu dalam surat Al-Muzammil itu artinya Al-Quran itu sebetulnya. Rasulullah akan mendapatkan inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran gitu. Jadi artinya perkataan yang berat. Nah, mau berdakwah kalau dengan perkataan yang berat, bukan seperti itu. Qaulan azima itu juga seperti itu, perkataan yang berat juga itu maknanya. Gara-gara menggunakan qaulan azima, akhirnya orang itu mendapatkan suatu hal yang tidak baik dalam Al-Isra ayat 40. Coba nanti dibaca. Saya kemarin baca seperti itu. Oh, ini justru dampaknya berbeda. Makanya saya hapus. Saya ganti dengan qaulan salama yang di bawah. Pertama seperti ini. Qaulan layyina itu perkataan lemah lembut. Ini ceritanya Musa dan Harun bertemu Fir'aun. Maka ketika berkata kepada penguasa, itu hendaknya dengan dengan perkataan yang lemah lembut. Qaulan karima itu kepada orang tua. Jadi perkataan yang mulia itu kepada orang tua. Qaulan maisura itu kepada orang yang mat'u, yang dia itu tidak baik lah. Gitu kan. Nah, kemudian Anda mengajak mereka dengan qaulan maisura. Di sini diterjemahkan dengan ucapan yang pantas. Maisura itu dari kata yusra, artinya mudah. Jadi maisura itu sebenarnya dimudahkan. Kalau ada namanya sahlan, sahlan itu juga mudah. Disamakan dalam hadis itu dengan samhan, itu lapang gitu. Saya memaknai qaulan maisura itu ya perkataan yang enak lah. Di sini dikatakan perkataan yang pantas. Qaulan baligha,
Ada dalam ulumul Quran itu namanya balaghah, yang mengkaji tentang keindahan Al-Quran, keindahan lafal-lafal dalam Al-Quran. Jadi balaghah itu karena keindahannya kemudian berbekas. Maka diterjemahkan perkataan yang berbekas pada jiwa, atau baligh itu artinya menyampaikan, sampai. Itu qaulan baligh. Qaulan sadida itu perkataan yang tepat. Di sini diterjemahkan perkataan yang benar, tapi saya cenderung pada perkataan yang tepat. Tepat sama benar itu yang berbeda. Suatu hal yang benar kalau disampaikan tidak tepat itu juga menjadi problem, tapi suatu hal yang benar ketika disampaikan dengan tepat itu menjadi suatu hal yang baik, ya. Seperti ketika kita berbicara dengan anak kecil, maka yang tepat seperti apa? Berbicara dengan orang dewasa, yang tepat seperti apa, gitu. Cara menyampaikan kebenaran dengan tepat. Kalau ma'ruf kemarin kita sudah tahu dari kata uruf itu artinya tradisi. Jadi ma'ruf itu tradisi atau perbuatan yang baik, yang itu menyebar di masyarakat, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi qaulan ma'rufah. Nah, qaulan salama itu di surat Al-Furqan ayat 63, salah satu ciri khas dari ibadur rahman. Ibadur rahman itu ketika bertemu dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh, yang tidak paham dengan kehidupan, tidak paham dengan Islam, maka kita berada dengan mereka itu dengan qaulan salama, qalu salama itu. Sehingga salam ternyata perdamaian. Ya. Qaulan salama di sini diterjemahkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Tapi salam itu artinya perdamaian. Jadi kita mengajak orang-orang yang tidak baik itu dengan qaulan salama. Orang jahiliyah, orang-orang yang tidak dong itu. Sehingga mereka tidak memunculkan permusuhan, tetapi kita semakin dekat dengan mereka. Syukur-syukur kemudian mereka mau mengikuti kita semuanya. Baik. Nah, dengan hati ini, dengan greget, ini saya ambilkan sendiri dari Taubah ayat 128. Itu contoh greget Nabi terhadap kita. Nabi itu azizun alaihi ma'anitum. Berat ya ketika melihat orang-orang kafir itu, ya orang-orang yang tidak baik itu nanti menderita, mendapatkan kesusahan. Rasulullah itu juga berat. Gitu. Jadi kok kasihan itu. Nah, harisun alaikum. Rasulullah itu juga haris, sangat menginginkan kebaikan untuk kita semuanya, untuk manusia semuanya. Dan bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini greget Rasulullah. Jadi Rasulullah katakanlah dia melihat orang-orang kafir Quraisy kok seperti itu. Bahkan Rasulullah itu pernah berdoa semoga Abu Jahal, namanya Umar bin Hisham kalau tidak salah itu Abu Jahal itu. Karena Umar itu kan ada dua. Umar itu Umar ibn Khattab sama Umar bin Hisham. Coba nanti dicek lagi ya. Apakah Umar bin Hisham. Tapi dia juga disebut Ibnu Hisham. Lakabnya namanya Abu Jahal. Seperti itu. Dari Bani Makhzum kalau tidak salah. Itu didoakan supaya baik. Ya, pengen punya greget. Ini Abu Jahal, kalau nggak Abu Jahal ya Umar lah masuk Islam. Punya greget. Itu dengan hati. Kemudian kalau di buku itu diceritakan tentang Rasulullah ketika naik bukit ketika di Taif, kemudian dilempari, kemudian Rasulullah mendoakan Allahumma fir liqaum fa innahum la ya'lamun. Seperti itu. Baik, semoga bermanfaat penyampaian kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.